Kerasin sampai kerasan. Bersama Rob Al Karburator. No bling, no noise, no drama. Talk and sorry, no judgment. Juga bersama Mr. XCON dan Phoenix penangkar buaya. Hi everyone, it's me Double X Phoenix dan ini rekan saya. Gue Rock dan saya Mr. X. Selamat menyaksikan podcast Kerasin sampai kerasan. Oke. Nah, di episode kedua ini kira-kira apa nih yang mau kita bahas nih, Mr. X? Apa sih yang lagi rame nih episode kedua ini? Ya kalau yang episode sebelumnya kemarin ya, kita bahas sesuatu yang agak menyeramkan gitu kan. Ini sebenarnya lebih menyeramkan lagi sih. Cuman semuanya walaupun menyeramkan, tapi sepertinya banyak orang tertarik untuk mendengarkan atau melihat gitu kan. Pastinya. Salah satu indikasinya adalah rating film ini cukup tinggi gitu di Indonesia gitu. Film apa tuh? Film apa tuh? Ya kalau saya sih belum pernah lihat filmnya, tapi ceritanya itu sangat familiar dengan kehidupan yang ada di Indonesia atau di negara lain juga. Relate ya? Relate dengan kehidupan dan mungkin relate juga dengan banyak orang. Namanya Layangan Putus. Mungkin teman-teman juga ya ada yang pernah dengar, atau kalau yang belum pernah dengar coba dilihat di internet soal Layangan Putus ini. Nah, untuk bahasannya lebih relate soalnya hubungan dengan masalah tetangga atau hubungan yang berakhir dengan cheating atau selingkuh. Cuman kan kita nggak tahu ya, maksudnya kategori kalau kita mungkin nantinya seumpama melihat film ini apakah jelas itu emang selingkuh atau tidak, kita juga nggak tahu. Tapi saat ini gue juga bingung juga tuh, batasan sebenarnya selingkuh itu kayak apa yang dikategorikan yang namanya cheating atau selingkuh itu seperti apa. Gue masih tahap rancu gitu. Nah, sepertinya itu jadi salah satu tema kita ya, yang cukup menarik ya. Untuk dibawain di episode kedua kita ini. Jadi Layangan Putus ini konfliknya cheating ya, selingkuh ya, konflik dari Layangan Putus ini ya. Lebih ke itu ya, lebih ke itu. Benang merahnya kesana. Benang merahnya ya. Oke, jadi untuk definisi dari cheating ini memang seperti yang Mr. X bilang sih ya, agak-agak rancu. Tapi kenapa Mr. X tertarik banget nih untuk mengetahui definisi cheating ini nih? Apa supaya bisa nggak terlalu cheating banget atau gimana? Wah, ini serem banget. Ini serem banget. Gimana? Kadang nggak kita pungkiri bahwa karena kita kadang berhubungan dengan banyak orang ya. Benar. Kita itu nggak tahu apakah kita sedang berhubungan dengan seseorang in relationship, maksudnya dalam arti mungkin berkeluarga, kerja, ataupun ya yang dimaksud dengan cheating atau selingkuh ini apa gitu. Takutnya kita disangkain itu selingkuh gitu lah ya. Iya. Benar. Kadang kan orang kan kadang nggak ngerti bahwa kita ngobrol, kadang kita ngobrol dan kita menanggapinya dengan baik dengan orang lain. Mungkin itu sangat relate terjadi dengan banyak orang. Tapi apakah kita ngobrol, apakah kita dekat dengan orang lain, maksudnya dekat dalam arti secara kita bahas, mungkin itu bahas tidak hanya pekerjaan dan lain-lain, apakah juga dikategorikan cheating. Nah, apakah terus batasannya, apakah cheating itu emang harus ada komitmen di awal, atau cuma sekedar aku temenan sama kamu sama yang lain sudah dianggap cheating. Nah, itu gitu kan ya mungkin dari sisi ini Phoenix atau Rob punya data atau informasi. Boleh. Kita coba nih Phoenix nih. Atau selingkuh nih. Jadi biar teman-teman juga ngerti dan gak asal ngomong cheating. Benar. Kita ada dasar lah ya. Coba kita buka artikelnya Phoenix ya. Mau buka artikel gimana nih?
Oke. Nah, jadi kalau untuk sebetulnya untuk jenis-jenis cheating itu sebetulnya ada banyak sih. Cuma emang biasa kita klasifikasikan lagi. Jadi aku ini menurut artikel dari m.femela.com gitu ya. Di sini ada 13 jenis perselingkuhan dalam hubungan gitu kan, sekaligus untuk pencegahannya. Nah, ada 13 jenis loh. 13 jenis loh. Oke. Agak ngeri loh. Banyak ya. Jadi ternyata perselingkuhan itu bukan hanya tentang pelampiasan seksual, bukan hanya teman tapi mesra, bukan hanya keterikatan obsesif antara dua orang. Jadi perselingkuhan ini banyak bentuknya ya. Jadi kalau misalkan untuk secara secara pastinya gitu ya, untuk perselingkuhan ini apa sih gitu kan? Ternyata artinya sendiri itu macam-macam gitu ya. Artinya sendiri itu macam-macam gitu kan. Perselingkuhan itu artinya berarti ketidaksetiaan gitu kan. Ada namanya pelanggaran komitmen gitu kan, mencederai sebuah hubungan. Jadi itu juga sudah masuk dalam kategori selingkuh atau arti dari selingkuh tadi. Oke. Nih kita lihat nih yang selingkuh pertama ya. Selingkuh pertama itu perselingkuhan satu malam. Perselingkuhan satu malam. Laki-laki ini pasti langsung kenapa harus satu malam gitu. Harus satu malam, kenapa nggak siang gitu? Malam satu siang gitu ya. Satu siang kan harusnya. Artinya kalau siang nggak dibilang selingkuh. Oke. Kalau selingkuh berarti cuma malam doang. Kalau siang bukan selingkuh namanya. Oke. Nah, itu lu lama-lama udah kayak lekong ya. Ada malam ada siang, beda lagi. Nah, kalau yang tadi yang tentang satu malam ini, pertamanya itu dimulai dari rasa nyaman. Jadi dua orang tertarik secara seksual gitu kan. Nah, itu baru terjadi peluang perselingkuhan dari situ. Oke. Jadi tapi kalau ini kita sering dibilangnya one night stand. ONS. Lagu ada cinta satu malam. Nah, iya benar, itu dapat sawer bang. Enggak, yang bingung gini, yang bingung judulnya doa. Nah, yang bingung dia bisa tertarik dalam satu malam, gitu. Yes. What happened in Vegas, stay in Vegas. Oke. Nah, yang kedua ada namanya in charge affair. In charge affair ini lebih ke memandang seks itu sebagai peluang yang digunakan seseorang untuk memiliki kekuasaan atau mengendalikan seseorang gitu. Jadi situasi ini tuh sering terlihat di lingkungan kerja sebetulnya. Lebih ke lingkungan kerja lah ya ini ya. Nah, yang ketiga ini ada namanya perselingkuhan fiksi. Jadi perselingkuhan ini nggak cuma di fiksi ya, beda loh. Jadi tidak hanya secara fisik gitu kan. Kan orang kalau mikirnya kayak perselingkuhan itu secara fisik aja ya, physically. Berarti ini ada fiksi. Virtual dong. Virtual ini termasuk perselingkuhan fiksi gitu. Bisa dibilang. Dan salah satunya itu yang menonton video bokep, pornografi. Itu fiksi. Oke. Ya, jadi dia tuh berfantasi misalkan sama public figure nih, sama artis yang film dewasa gitu kan nggak sama. Sama yang di luar itu, Jadi itu fiksi gitu. Jadi emang just fantasinya mereka, tapi itu bisa menimbulkan hasrat. Kalau kita ngomongin soal fiksi nih, kalau yang tadi dibilang bahwa bukannya ini nggak tahu ya. Apakah yang namanya perselingkuhan itu harus kenal atau tidak? Nah, kalau tadi dari opini ketiga tadi yang bahwa kita melakukan selingkuh dengan fiksi, jenisnya itu berapa? Contoh dengan video, kita nonton video. Nah itu kan kita nggak kenal orangnya. Satu nggak kenal dan nggak pakai perasaan cuy. Nggak pakai perasaan. Makanya tadi ini dibilangnya jenis-jenis selingkuh, karena selingkuh itu nggak mesti dengan orang yang kenal gitu kan. Karena makanya aku bilang ini jenis perselingkuhan gitu kan. Di sini ada beberapa jenis dan itu jenisnya gitu kan. Yang keempat ini ada namanya escape affair. Escape affair ini biasanya itu percaya nih, mereka tuh percaya kalau perselingkuhan itu adalah jalan keluar dalam masalah hubungan mereka. Jadi ketika misalkan seseorang menikah gitu, terus mereka ada bermasalah dan mereka berpikir bahwa perselingkuhan itu jalan keluarnya. Daripada saya ribet cerai, saya cari yang lain yang cuma
One night stand lagi lah ya. No, bukan. Beda. Oh bukan, gimana? Pelarian. Oh pelarian tapi jangka waktu lama gitu. Ya. Nah, gue pikirin sih. Ya, jadi seolah-olah dia kabur dari pasangan sahnya itu. Oke. Nah, terus yang kelima ada perselingkuhan emosional. Nah, kalau perselingkuhan emosional ini memiliki hubungan emosional dan intim dengan pasangannya. Mereka itu istilahnya memilih untuk berselingkuh secara emosional dengan orang lain. Jadi sharing pikiran, sharing perasaan, sharing rutinitas harian, sharing pub. Ini berarti yang benar-benar kalau sharing motivasi gitu ya. Tapi sharing motivasi. Nah, di sini ditekankannya ini belum tentu ada hubungan fisik. Jadi ini enggak pakai fisik. Enggak. Kalau kata dia tidak terpaut sama fisik. Baper tanpa fisik. Tanpa ketemu. Nah, ini ada lucunya lagi ya. Tadi emosional, fiksi. Sekarang ada namanya super glue. Tahu super glue? Super glue itu rem Korea bukan super glue. Super glue affair namanya. Nah, modelnya Thailand. Pengen tahu kan? Jadi super glue affair ini. Lucunya. Jadi super glue affair ini dua orang ini terkait atau berhubungan sekali tubuh dan pikirannya. Secara physically, secara psikologisnya. Itu dan biasanya yang namanya super glue gimana kawan-kawan? Itu benar-benar lengket dong ya. Ini benar-benar lengket sih ya. Jadi emang yang namanya pelakunya juga susah. Buat udahinnya juga susah. Susah. Udah apa ya? Terlalu nempel, terlalu dalam. Tidak hanya berarti udah gak hanya baper nih, udah baper nih ceritanya. Udah, karena ini sampai fisik. Hubungan fisik. Gila. Ya. Nah, yang ketujuh ada perselingkuhan kompulsif. Kalau kompulsif ini kayaknya lebih ke jadi tentang memenuhi kebutuhan adiktif seseorang gitu tentang orang lain. Jadi biasanya memang kebutuhan akan seksnya ya, misalkan jadi dibangun dari kesempatan sih biasanya. Jadi karena ada kesempatan. Misalkan ada kesempatan ya dia melakukan gitu. Mungkin kalau istilah anak sekarang ada yang namanya FWB kali ya. Friends with benefits kayak. Tapi ini kalau kompulsif itu jadi kayak ada gayung bersambut lah ya. Hal yang kecanduan. Gayung bersambut. Nah. Jadi ketika ini membutuhkan ini gitu kan, ini punya ini gitu kan, akhirnya dia. Iya kan. Jadi ada sesuatu yang micu. Ada sesuatu yang memicu. Misalkan gini. Dalam satu orang atau orang lain. Ya beberapa orang. Itu bisa jadi terjadi beberapa orang. Misalkan kayak gini. Contoh nih cowok senang banget sama cewek pesek. Misal utang gue pesek. Misalkan kayak gitu. Misalkan ya Mr. X suka karena dia senang cewek pesek. Mungkin dia akan merasa hasratnya dia itu lebih ketika ngeliat cewek pesek. Nah, di tempat lain dia melihat lagi cewek pesek yang lebih cantik, misalkan yang lebih seksi. Itu ada rasa dia pengen doing something gitu. Karena menurut dia itu kalau kayak gitu fetis ya. Iya bisa dibilang. Jadi harus ada hubungan fisik. Pemicu. Tadi yang ketujuh ya. Nah sekarang yang ke-8 itu ada perselingkuhan balas dendam. Anjir. Ini balas dendam aja udah salah ya, apalagi ditambahin dengan selingkuh ya. Ini revenge. Negatif sama negatif jadinya positif jadinya. Tergantung pasangannya lagi nih. Kalau pasangannya under itu kusut lah. Oke. Lucu sih. Gimana lucu sih kalau perselingkuhan balas dendam ini menurutku karena kamu nyakitin aku juga pasti nyakitin kamu. Terus kalau kamu nggak hamilin aku nggak hamilin kamu. Kayak mana? Kayak mana coba? Jadi emang kayak gitu balas dendam itu jadi kayak misalkan Bang Rock ngelakuin hamil gitu, menduakan aku. Kirain gue hamil. Kamu kerjanya nggak hamilin mulu sih. Oke. Terus
misalkan menduakan aku kayak biar kamu sakit hati, aku nigain kamu. Oke. Dibahas juga. Itu. Ya. Gila. Sebetulnya ya. Gini ya. Misalnya gini, kamu bisa jadi bajingan, aku bisa lebih. jadi bajingan daripada kamu. Gitu. Mr. X banget tuh ya. Yang kayak gitu ya. Mr. X banget. Kamu jadi pemain, oke, saya jadi pelatih. Oke. Bener. Kawakan nih kayak kawakan jadi pelatih. Gila sih. Oke, bener. Parah. Tapi itu dia Phoenix Polos. dia terpuaskan gak ya kira-kira gitu ya balas dendamnya, atau sampai akhirnya dia udah nggak setelah satu kali balas dendam udah selesai nih, akhirnya rujuk lagi, atau ya udah terus-terusan gitu, akhirnya yang utamanya ini malah nggak ini gitu, nggak balik lagi gitu. Ya. Tapi gimana ya? Biasanya sih kalau dilihat dari kasusnya ya, ini tuh hampir saling menyakiti gitu. Jadi sebelum ada salah satu orang yang benar-benar respect untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya, ini akan berputar terus gitu. Iya. Yes, kayak gitu. Nah, next ini ada perselingkuhan naif. Gitu ya. Silahkan Seven ada nggak ya? Pada naif, Silahkan Seven dong harusnya. Silahkan Seven, ya kan? Wali, selingkuh Wali gimana jual? Astaga. Wali jadi band maksudnya. Jadi perselingkuhan naif ini, jadi gini, dia pengen terus sama pasangan sahnya, tapi dia nggak mau ngelepas selingkuhannya. Anjir. Bukan naif itu. Itu bukan naif, nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Ya enggak, soalnya gini, kalau dia melepaskan pasangan pertamanya, itu namanya udah bukan selingkuh lagi. Namanya dia cari baru. Ya, maksudnya gini, kalau dilihat sih, kalau dibaca ya, ini tuh kayak lebih membagi waktu gitu loh, ngerti nggak sih? Bisa. Jadi cuma dia ini lebih besar waktu untuk si selingkuhannya daripada yang sah. Gitu ya. Oke ya. Terus ini ada opportune affair. Opportune itu kan bukannya kesempatan ya? Iya. Peluang. Oke. Karena ada peluang ya. Oke, karena ada peluang. Oh, jadi kalau yang opportune affair ini lebih ke selingkuh dengan anggota keluarga pasangan atau temannya pasangan. Anjir. Itu cari mati kalau kayak gitu. Ini ibaratnya jadi kayak misalkan kayak gini kali, dia nikah, dia selingkuh sama bapaknya atau selingkuh sama tantenya gitu, demi mengharapkan sesuatu kan. Ini ya mungkin bisa jadi sih, bisa jadi. Iya, jadi masih ada hubungan keluarga atau temannya pasangan, sahabat. Itu sih kayaknya yang lebih sering itu ya. Teman kerja gitu. Kalau itu sering terjadi kalau yang kayak saya. Jadi sahabat sendiri itu disikat, digas. Sering. Sepertinya Anda sangat berpengalaman sekali ya dengan sikap menyikat hal ini. Banyak. Pastinya bersosialisasi dengan orang lain. Benar. Kita itu sering dengar sharing dari dari teman-teman yang dia cerita, aku digini, aku digini. Tapi untungnya saya selama ini juga masih tidak tergoda kok. Pandai menjaga hati lah kita ya. Jadinya nggak sampai jaga pikiran lah kalau. Jaga hati, jaga pikiran, jaga pandangan, tetap semua fokus, kita semangat. Semangat. Kayak apa ya, Pak? Semangat ngejar selingkuhan. Semangat. Kalimatnya I know it. Belum ya. Belum jangan dong. Agak ya. Terus kalau untuk yang selanjutnya ini ada perselingkuhan penuh nafsu, ada perselingkuhan yang mendebarkan, dan ada perselingkuhan perselingkuhan tentang mengejar perselingkuhan. Jadi ini disekaligus ya, karena kalau yang perselingkuhan penuh nafsu itu sudah jelas harus secara intimate ya, secara fisik. Nah, kalau yang mengejar perselingkuhan ini tentang lelaki yang mengejar atau seseorang yang mengejar selingkuhannya. Jadi dia tuh kena akan godaan-godaan gitu kan. Terus yang terakhir ini perselingkuhan yang mendebarkan. Mendebarkan tuh sudah jelas. Sebenarnya gue mau nanya laki-laki, selingkuh mana sih yang mendebarkan? Malah justru mungkin ya orang banyak ini melakukan selingkuh hanya untuk mencari debarnya ini.
Iya nggak sih? Deg-degan, tantangan. Bisa jadi seperti itu juga kan? Orang-orang banyak kebanyakan gitu loh. Mencari itu. Ada rasa penasaran ya? Penasaran. Ada rasa penasaran. Yes, penasaran. Untungnya, menurut gue nih, untungnya nih ya. Gue nggak tahu nih. Kalau menurut gue, untungnya belum selingkuh aja udah deg-degan duluan. Jadi kalau kita ya kan? Kalau kita gitu, belum selingkuh aja udah deg-degan. Akhirnya ragu. Tapi kita harus disclaimer dulu dong bahwa apa yang kita sampaikan di sini tidak untuk menjustifikasi atau menjudge person ya, bahwa ya kita sharing aja apa sharing kondisinya. Terkait juga sedang ada apa tadi kan film yang memang lagi booming layangan putus itu kan dengan konfliknya yaitu cheating gitu kan. Gitu. Kita tidak pernah menyalahkan orang. Kita bukan orang yang membenarkan benar. Itu udah jadi urusan pribadi seseorang sih kalau itu udah masing-masing lah ya. Yes gitu. Dan emang balik lagi ya kita tidak menjudge siapa-siapa. Kita juga tidak istilahnya memojokkan salah satu pihak. Karena begini, seseorang mengambil keputusan itu sudah pasti ada sebabnya. Ada. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu ada sebab, ada akibat. Pasti. Dan percaya deh, apapun itu, sekecil apapun itu pasti akan ada resikonya gitu kan ya. Jadi ini buat teman-teman podcast lovers gitu ya, berbijaksanalah untuk mengambil satu keputusan. Even itu hal yang negatif ya, pikirkan kembali lah bagaimana efeknya ke depan. Kalau misalkan kalian terima atau kalian misalkan siap dengan resikonya, ya udah go ahead gitu kan. Resiko kita tanggung penumpang tidak menganjurkan ya. Resiko tanggung penumpang ya gak sih? Nah dari kapasitas kita menjudge ya. Itu dia paling benar banget, kita bukan untuk ngejudge. Nah dari jenis-jenis itu Vi, bisa diklasifikasi lagi gak nih mana yang benar-benar mengkhawatirkan jadi sampai kayak dosisnya tuh tinggi gitu. Ada yang tipis-tipis, ada yang menengah, ada yang benar-benar tinggi gitu yang wah ini mah akhirnya akan hancur ini rumah tangga gitu. Dengan jenis-jenis itu kayaknya bisa lah ya, dari jenis-jenis tersebut kita klasifikasi kan ya. Yes, kalau yang super glue tadi karena ada keterlibatan fisik dan psikis juga, nah itu sudah masuknya kategorinya berat karena satu sama lainnya itu sudah berat untuk menyudahi ya. Intinya karena mereka lebih nyaman dengan perselingkuhannya tadi. Itu. Dan biasanya kalau yang super glue itu pasangan sahnya tahu nggak sih? Karena sudah lengket. Biasanya gitu. Meskipun tahu mereka akan bodo amat. Udah bodo amat lah ya. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah keterikatan secara lahir batin sama pasangan tidak sahnya. Udah dalam tinggal tidak diresmikan aja. Bedanya cuma tidak diresmikan aja sih. Bedanya cuma tidak diresmikan. Ya. Karena aku juga memang ada pengalaman di keluargaku ya yang seperti itu. Jadi udah masuk super glue affair. Ya udah, maksudnya ketika dia di ketangkap basah nih, ketangkap basah sama bini sahnya, cuek aja. Oke, jadi udah nothing tulus. Ya. Yes, anak-anaknya nangis, maksudnya sampai ya udah enggak gitu, karena memang secara keterikatan batinnya sama istri sahnya pun udah enggak gitu. Yang cukup serem juga nih ya kalau udah nyangkut hal-hal yang begini. Tapi tadi kalau udah diklasifikasi nih sama salah satunya itu contoh tadi yang jenisnya emang udah berat nih. Yang berat. Nah, yang mungkin yang saya coba pengen tahu nih kondisinya kan. Saat ini kan dunia gadgeting itu kan juga aplikasi di luar ini kan banyak sekali gitu kan berkembang. Nah, memberikan peluang. Iya, dan saya tuh pernah dengar dari teman bahwa hubungan virtual dan lain-lain tanpa kita harus kontak fisik dan lain-lain. Nah, di situ juga terjadi peluang untuk melakukan selingkuh. Tindak selingkuh gini ya. Nah, mungkin Vina punya pengalaman dengan teman-temannya atau dari mungkin ada yang curhat atau apa. Sebenarnya selingkuh secara virtual itu seperti apakah cuman sekedar kita tahu nih mungkin cuman main WA atau kita cuman by telepon yang ya mungkin dari media sosial dan lain-lain. Mungkin punya pengalaman seperti itu yang ini ternyata masuk kategori selingkuh di virtual. Betul. Supaya kita nggak kesalahan nih ya, juga ya.
tiba-tiba balas WA dari sales SPG gitu, ntar itu dibilang selingkuh gitu ya kan agak-agak ngeri, akhirnya kita nggak balas siapa-siapa gitu. Ya. Sebenarnya sih kalau yang kita lihat perselingkuhan secara virtual ini, jadi ini tuh lebih melibatkan juga pertama kalau untuk yang fiksi tadi ya, perselingkuhan fiksi itu fiksi, ya? Kayak tentang sharing gitu ya, sharing tentang perasaan. Kita garis bawahi perasaan gitu ya. Jadi kalau sudah melibatkan hati atau perasaan kita dan itu melebihi dari pasangan kita, itu sudah dikategorikan selingkuh. Oh, berarti kalau under gitu, misalnya dari 100 90 masih lebih dari pasangan, itu nggak selingkuh. Anda melibatkannya perasaan apa dulu nih? Misalkan kalau melibatkan perasaan sayang, misalkan bedain perasaan sayang, kita sayang ke teman, kita sayangnya lebih dari teman. Nah, kalau sayangnya ke teman, otomatis itu masih ada batasan-batasan yang harus kita jaga supaya itu tidak melebihi dari teman tadi, ya kan? Nah, batasan pasti teman dengan agak suka rancu sih. Lebih tahu. Teman itu karena kita semuanya berteman gitu awalnya. Nah, itu semuanya juga awalnya kan berteman, tapi sekarang logikanya gini, apakah dari mulai kalau misalkan teman ya, kalau cuma sekedar kata sayang antar teman, gitu kan, kadang itu kita akan apa ya, biasa aja merasakannya. Kalo beda dengan kita, beda kita ngomong iya sayang, tapi itu ke lawan jenis dan ada perasaan yang terlibat di dalamnya, itu terus baru. Saling bertukar informasi intim atau privasi satu sama lain. Nah, itu sudah termasuk cheating gitu. Secara virtual ya, apalagi kalau misalkan yang dari virtual pertemuan dan ya secara fisik gitu kan melakukan, ya itu udah jelas gitu ya, kalau itu udah jelas gitu. Jadi kalau virtual, tapi kalau untuk tingkatannya, balik lagi ke tingkatan ya, klasifikasi tingkatan. Kalau selingkuh virtual mungkin tipis-tipis kali ya, tidak beresiko, atau resiko juga gak sih selingkuh virtual itu? Beresiko dong. Sangat beresiko ya? Karena gini, karena kalau misalkan dari virtual itu kita tidak menjaga, istilahnya kita tidak mengerem gitu ya, kita terus terlena di situ, itu akan ada penasaran pengen ketemu. Dari ketemu itu gitu kan, karena kita tadi melibatkan feel yang lebih, kayaknya agak dimunafikan juga kalau kita tidak doing something. Maybe contoh pegangan tangan, minimal itu ya, sender pundak, peluk-pelukan, I mean itu udah masuk ruang lingkup selingkuh. Akan terjadi gitu. Itu peluangnya pasti akan terjadi. Jadi kalau menurutku memang justru dari hal kecil. Dari hal kecil itu akan berefek besar. Bagaimana itu balik lagi bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita bisa ngerem, nggak apa-apa. Itu kan tetap kecil. Itu kan tetap kecil. Tapi bukan berarti nggak apa-apa juga ya. Itu akan tetap kecil. Tapi biasanya secara manusiawi semakin lama semakin meningkat ya kan. Ya nggak sih, hubungan semakin meningkat, rasanya semakin dalam, dan akhirnya rasa ingin bertemu udah muncul menggebu-gebu gitu kan. Jadi virtual juga ternyata ini ya, apa namanya, sangat beresiko juga ya. Kalau dari Deddy nih sama Rock, ada pengalaman nggak kira-kira berhadapan dengan model-model begini nih? Maksudnya ya seperti tadi Deddy bilang bahwa kita nggak pernah tahu bahwa ternyata masuk dalam ranah cheating gitu. Kalau kalian berdua sendiri pernah ngalamin nggak hal seperti itu? Kalau aku sih dulu tuh waktu zaman masih kerja gitu kan, memang aku ketemu banyak orang, meeting sana sini, networking sana sini gitu kan. Tapi itu pun just benar-benar yang namanya untuk sebuah networking atau sebuah project atau sebuah katakanlah misi tertentu yang memang tujuannya untuk perusahaan gitu kan. Nah, memang kadang-kadang kita juga sampai yang hangout bareng gitu kan, tapi itu ini sih atas persetujuan istri, atas persetujuan orang rumah gitu, yang memang benar-benar aku kesini loh dengan ini
mungkin biasanya entertain si ini loh, dia pun tahu gitu. Oh oke, entertain ini ya udah, kira-kira kayaknya akan pulang pagi nih. Tapi karena aku jujur dan nggak pernah ada masalah setelahnya gitu kan, ya udah akhirnya dipercayalah, dan memang nggak ada macam-macam juga, tergantung niat sih. Jadi kalau itu benar kata tadi yang akhirnya kan jadi terbawa emosi segala macam. Tapi kalau niatnya kita nggak ke situ, mau kita sedekat apapun ketemu, ya udah cuman bahasnya project, bahasnya kerjaan, apalagi yang mau kita lakukan, apalagi yang mau kita bangun gitu kan, gitu sih itu. Nah kalau ke arah itu paling teman sih, cerita-cerita teman yang memang virtual sih ya, dia keasikan bermain virtual gitu kan, keasikan bermain virtual, akhirnya itu tumbuhlah rasa. Tapi masing-masing sudah punya keluarga gitu, masing-masing sudah punya pasangan gitu kan. Tapi dia menganggapnya gini sih, ini kan hanya virtual dan ini tipis-tipis, kayaknya nggak beresiko. Ya benar, tadi lagi bilang tipis-tipis ya kan, jadinya nggak beresiko. Tapi manusiawi ketika semakin lama semakin dalam, ya sih, semakin dalam semakin bertambah perasaan yang dibawa ya. Nah itu, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya ya dia ada rasa ingin bertemu gitu, walaupun kalau teman aku ini susah sih untuk bertemu karena dia terlalu jauh gitu. Ya udah akhirnya dia cuma sekedar ya meluapkan mungkin dengan video call katanya gitu, dengan video call aja, ya udah sih. Kalau Vina mungkin ada sharing yang lain. Sebetulnya gini ya, kalau di lingkunganku itu apa ya istilahnya, rentan cheating ya. Oh. Ya, karena gini, karena rata-rata kalau teman-temanku itu salah satu para istri yang ditinggal suami pergi, maksudnya yang jauh gitu kan, LDR. Ya jadi ya rentan kan, rentan karena aku tidak memunafikan ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi banyak orang yang menjudge. Ya, banyak yang menjudge kan, katanya ini laki-lakinya selingkuh bla 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 bla. Nggak semua kok gitu, karena kejadiannya pun gitu kan di kenyataannya sini gitu kan. Ternyata yang memulai duluan itu ada dari pihak perempuan, meskipun presentasenya memang tidak sebesar laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu memang hasrat untuk melakukan seksnya juga tidak setinggi laki-laki ya, beda gitu kan, beda kebutuhannya kami pihak perempuan dengan laki-laki gitu. Yes, dan emang kepuasan kami pun ya juga berbeda dengan laki-laki. Kadang ada yang cheating kita hanya sekadar kayak nemenin belanja, nemenin nongkrong kayak gitu. Ada yang memang sampai doing something yang mungkin karena tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya ada. Jadi memang sebetulnya macam-macam tadi ya. Dan aku pun kayak tidak memungkiri bahwa di kenyataan sini pun banyak orang yang mengira bahwa aku single. jadi emang jadi digoda terus saya gitu. Sering digodain dengan adik-adik yang di bawah gitu kan, justru aneh gitu. Maksudnya memang kalau misalkan kitanya apa ya memberi kesempatan gitu ya, istilahnya memberi kesempatannya bisa aja gitu. Cuma ya balik lagi tadi kata Bang Rock juga saya setuju, itu memang balik lagi ke niat. Karena gini loh, sebagaimanapun pasangan kita diikat, kalau memang dasar basicnya dia sudah nyaman, sudah pandai berbohong dan berselingkuh, pasti akan selingkuh. Mau dimanapun. Tapi kalau pasangan kita mau sebagaimanapun dibebaskan, kalau dasarnya tidak ada niat untuk berselingkuh, tidak akan. Jadi ya dari situ aja kayak kenapa saya selalu mempercayakan bahwa laki-laki tidak akan, ya udah, karena someday pun akan ketahuan dan pasti ketahuan. Ya dan selalu seperti itu gitu. Jadi aku kayak gak usah repot-repot
Nggak usah Insya Allah adik-adik yang lucu kan juga masih ada. Tapi bener sih, kita tuh kalau dipercaya malah kita lebih menghargai dan kita lebih menjaga kepercayaan dibanding kita dicurigai terus. Beda kan kayak kamu sama siapa, kamu di mana, itu akan rentan orang untuk itu annoying. Yes, dan akhirnya udahlah sekalian gitu kan. Ya jadi istilahnya kayak kamu kesana pasti mau gini, pasti mau gitu. Cewek suka kayak gitu kan. Nah itulah para cewek kenapa jangan banyak ngedumel. Saya tahu Anda berbibir dua, bermulut dua, tapi tolong yang satunya ditahan, cukup satu aja yang goyang. So ya maksud aku biar lakinya juga kerasa. Iya benar banget. Gimana kalau Mr. X gimana nih? Banyak pengalaman nih kayaknya di sekelilingnya atau gimana? Ya kalau di sekeliling saya banyak sih. Maksudnya kalau tidak hanya seperti yang saya bilang tadi bahwa ada beberapa hal, beberapa teman-teman juga cerita yang tidak hanya kalau selama ini kita tahu bahwa cheatingnya itu benar-benar physically, fisik ya, jadi sampai beda. Dan ada juga yang cheatingnya by virtual, kayak gitu. Jadi only text kayak gitu, jadi berdasarkan teks doang, ya berdasarkan telepon atau video call yang tadi kalau dibilang, sama seperti Bang Rob ya tadi yang bilang karena masalah jarak. Yes. Kalau pengalaman itu ada banyak sekali teman-teman yang sering cerita, terutama di beberapa teman yang cukup dekat dengan saya gitu kan. Mereka bilang bahwa ya ada beberapa kenapa mereka harus melakukan hal-hal seperti itu gitu kan, sampai terjadi hal seperti itu. Nah sekali lagi tidak menjustifikasi, tapi yang tadi saya cukup bingung adalah ketika di awal tadi bilang mention apa yang dikatakan selingkuh itu seperti apa dan termasuk berapa banyak jenis dari selingkuh. Nah kalau seumpama tadi kita bilang secara virtual kita ngobrol cuman by texting, WA atau aplikasi lainnya kayak gitu ya. Nah kalau seumpama ini ada salah satu orang nih ya texting ke kita nih, kita balasinnya biasa, tapi mereka sepertinya sangat akrab dan juga mengakrabkan diri. Saya juga ketika ditanya itu juga gak bisa ngejelasin soalnya itu kan. Nah ini kan kayak tadi saya juga baru dengar selingkuh by virtual dan lain-lain. Kayak ketika ada teman yang cerita dan lain-lain, oh ini kayak relate nih dengan yang tadi diomongin. Kalau tadi kita ngomongin soal virtual cheating dan lain-lain kan kita udah tahu nih jenisnya seperti apa. Nah menurut pengalaman atau pengetahuan dari Bang Rock atau Teh Phoenix nih, virtual itu kan kita bisa mulai cheatingnya dari dengan texting, baik itu WA ataupun media sosial dan lain-lain. Nah kalau seumpama nih, ini contoh bahwa mungkin seumpama saya kejadiannya saya kita dapat teks supaya balesin teksnya atau ngobrolnya itu supaya baik gitu terhadap orang lain, tapi dia nganggapinnya lain gitu. Orang yang di hadapan kita atau yang lawan kita itu nganggapinnya berbeda. Nah apakah itu masuk kategori cheating atau enggak? Mungkin itu yang dari beberapa pengalaman ada juga teman yang cerita gitu, dia juga bingung, dia tanya ke saya apakah itu masih kategori cheating. Orang gua juga balesinnya biasa gitu kan, nggak tahu kalau seandainya reaksinya berbeda gitu. Apakah itu masuk kategori cheating atau enggak? Jadi kalau sebetulnya kalau memang dasar dari kitanya tidak menggubris ya itu selingkuhnya mau dari mana? Kan posisinya dia yang texting kita, ya kan? Yang ada feel dia, bukan kita. Kita membalas seperlunya atau dengan apa istilahnya? Dengan bahasa yang sebaik mungkin, gitu kan? Tapi dianya yang salah persepsi. Sekedar gitu ramah kan? Lah ya, sekedar ramah ya. Ya, sekarang kayak gini, misalkan aku membalas telepon dari dari Mr. X ini dengan baik, apakah kalian akan menganggap bahwa saya sedang selingkuh dengan kalian? Nah, iya itu juga sih. Nah, karena tadi ada melibatkan perasaan dari dua orang tersebut. Kalau tidak secara perasaan ya tadi berarti secara fisik.
gitu kan. Tapi harus dari dua orang tersebut, dari dua belah pihak. Nah kalau hanya dari seorang, itu kan namanya cinta bertepuk sebelah tangan sih. Atau kebaperan gitu ya, atau kebaperan. Iya betul. Anjir, kayaknya menarik sih ya. Tapi bener sih, berarti sekuat apapun itu orang, kalau kitanya nggak menyambut ya, kita tetap dengan jas ramah aja, ya nggak akan terjadi juga ya kan? Ya nggak sih? Cuman beda sih, maksudnya gini, kadang kan kita nggak tahu perasaan orang seperti apa. Iya. Nah, kategori baik, ramah. Iya itu subjektif, Sayang. Itu subjektif. Makanya itu kan juga itu subjektif. Kita juga nggak ngerti gitu kan. Iya. Itu cuma tadi sekali lagi bahwa tergantung dari teman-teman yang nanggepinnya seperti apa gitu. Tapi menurut saya sih. Tapi beda loh. Kita bisa bedain ketika dia ramah, baik gitu ya sama kita. Itu kita bisa bedain sama yang flirting. Tapi ramahnya orang yang memang sweet gitu loh. Yang orang yang sweet kayak gue kan sweet nih, romantic, gitu kan? Romantic orangnya. Kebanyakan gula, bukan sweet. Kebanyakan gula lah. Nah, ramahnya orang yang ini nggak boleh dipotong ya kalau lagi pusing kepala. Gitu ya. Ramahnya orang yang romantis tuh kita kadang-kadang sedikit terlihat seperti flirting gitu. Padahal kita memang dasarnya romantis. Orang romantis itu ramahnya orang romantis atau ramahnya orang pengalaman kayak gitu. Jadi harus di garis bawahi ini sebenarnya. Ambigu sekali sebenarnya. Kalau tadi dibilang romantis, maksudnya begini. Kalau kita tahu bahwa secara romantis emang orang itu akan selalu kebawa dia terbawa suasana. Iya. Karena sekali lagi bahwa kita nggak tahu bahwa bagaimana orang lain menanggapi apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, atau apa yang kita sampaikan. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ya orang yang manis biasa manis maksudnya. Iya. Romantik itu memiliki jawaban yang berbeda. Itu bisa jadi sangat lekat dengan yang namanya flirting atau goda-goda ya. Iya. Padahal kita nggak bermaksud, kita hanya ramah, sekedar ramah terhadap seseorang. Tapi gini kok dari intuisi. Dari intuisi manusia tuh sebetulnya tanpa kita harus menjabarkan secara jelas perasaan seperti apa, perlakuan yang seperti apa, texting yang seperti apa, itu tuh manusia tuh akan segera menangkap sinyal bahwa ini ada something wrong. Ini ada sesuatu yang berlebih gitu. Jadi menurutku jadi hal-hal seperti itu tuh memang kadang tidak bisa diungkapkan kayak kita secara kata-kata gini loh. Gitu kan, karena itu menyangkutnya lebih ke psikis. Berasa gitu kan? Aja ya, berasa gitu. Iya, gitu. Beda sama orang yang tadi yang hanya one night stand, yang yang hanya secara fisik ya ada timbul, karena itu kan dari awalnya juga hasrat seksual kan, cheatingnya gitu. Jadi menurutku akan ada bedanya kok gitu. Yang ramah, yang baik, yang sopan, yang flirting, yang gateli, yang tuh ada bedanya. Yang berpengalaman gitu kan. Emosinya dibawa semua seperti ini. Jadi dari gue nggak bisa pura-pura men, ya Allah. Jadi gitu. Tapi memang kadang-kadang gitu sih kita nanti kalau misalnya kita nggak ramah gitu, nggak bersikap manis dan baik gitu, nanti kita dibilang sombong. Iya gak sih? Kita dibilang sombong, jaim banget sih, Rock jaim banget sih, gitu kan? Serba salah gitu, serba salah. Enggak gini. That's okay ketika orang menjudge kita kayak, lu so jaim, lu naif, lu it's okay. It's okay ya. Lo maksudnya gini, ya daripada sekarang kita beramah tamah dengan mereka, tapi kita itu jadi membuka kesempatan untuk orang berselingkuh dengan kita. It's okay. Kayak gini. Nah sekarang emang jujur ya, apakah Phoenix ramah dengan semua orang? No.
Of course no. Gue pilih-pilih orang, bukannya apa-apa. Karena apa? Ya itu menjaga yang tadi gitu. Ketika ada orang salah kaprah dengan ramahnya gue, dengan baiknya gue, ya itu salah di gue. Nanti kita dibilang PHP ya. Nih PHP ya. Aduh biasa. Phoenix PHP. Phoenix penangkar buaya biasa. Padahal mereka aja sih baperan. Padahal mereka aja ya. Ntar kalau sudah PHP dijauhin jadi Kang Ghosting. Nah akhirnya aduh. Ini sebenarnya panjang nih bahasanya panjang. Bukan dengan lo offside lo offside Ghosting. Aduh. Oke. Ternyata perbincangan kita sangat panas ya guys hari ini karena memang tema kita kali ini memang sangat amat sensitif. Tapi ingat satu kali lagi bukan kapasitas kita untuk menjustifikasi orang lain, dan kita membuat konten ini tanpa ada niat untuk memojokkan salah satu pihak, menjatuhkan salah satu pihak, tidak. Kita hanya sharing hal-hal yang ada di sekitar kita, meskipun hal itu adalah hal yang bisa dibilang mungkin negatif vibes ya. Kita juga tidak membenarkan adanya hal-hal seperti ini ya. Maksudnya semuanya baik buruknya istilahnya ditanggung oleh penumpang lah kalau kayak begini kan. Benar. Jadi harapannya buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini jadi bisa mengambil sesuatu positif, apa yang bisa diambil di dalamnya, yang bisa mungkin teman-teman jadi pilihan atau menjadi sebuah opsi melakukan sebuah menentukan sebuah keputusan apakah ini baik atau tidaknya seperti itu. Benar. Ya, betul. Oke. Terima kasih podcast lovers. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel kita. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau penasaran tentang apa, boleh dipantengin terus YouTube channelnya. Atau kalau punya teman-teman nih, teman-teman punya ide atau saran, boleh komen di video kita langsung. Misalkan request tema, aku minggu depan pengen dong di share masalah apa nih yang sedang in, atau enggak masalah teman-teman. Nanti suara terbanyak akan kita tampung dan mungkin akan kita realisasikan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa lagi, ketemu di podcast selanjutnya.